Jadi kulit muka orang dikelupas dari kepalanya, terus dijadiin topeng sama si Edward. Terus ada juga jantung manusia, terus stocking asli dari kulit kaki manusia, mangkok dari tengkorak manusia, dan lain sebagainya, yang punya semuanya terbuat dari organ-organ tubuh manusia asli sob. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Sandi. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik ya. Gak bosen-bosen gue ngingetin buat kalian nih, selalu jaga kesehatan biar tetap enjoy. Gue baru aja tadi habis tes antigen, alhamdulillah gue negatif. Anyway, seperti biasa, gue akan menceritakan kejadian kriminal yang mungkin menurut akal sehat gue itu adalah hal yang gila, apalagi kalau bukan pembunuhan. Tapi kali ini sob, kisah yang akan gue ceritakan ini itu beda dari biasanya. Kali ini lebih konyol lagi sob. Si pelakunya juga mencuri jasad-jasad manusia yang baru dikubur. Aneh gak sih? Dulu beberapa tahun yang lalu di Indonesia sendiri ada sosok yang bernama Sumanto. Dia suka mencuri dan memakan jasad manusia. Ternyata sob, jauh sebelum Sumanto ada seniornya yang lebih dulu eksis melakukan hal serupa. Bedanya, Sumanto tidak membunuh. Dia hanya memakan jasad atau mencuri jasad-jasad mayat-mayat yang udah dikubur. Beda sama yang akan gue ceritain kali ini. Dia tidak hanya mencuri jasad manusia yang baru dikubur sob, tapi dia juga menciptakan jasad itu sendiri. Dalam kata lain, dia bunuh orang. Seperti apa kisahnya? Simak setelah intro berikut ini. Jika lu pada bepergian keluar kota atau keluar negeri, pastinya sering ya beli pernak-pernik buat oleh-oleh keluarga atau teman-teman dekat kalian. Tapi apa jadinya kalau pernak-pernik itu sob terbuat dari organ-organ tubuh manusia? Ya, organ-organ tubuh manusia. Jadi ada kisah nih sob dari Amerika Serikat, di mana ada seorang psikopat sadis melakukan hal gila yang gak pernah terfikirkan oleh manusia waras lainnya, yaitu membuat pernak-pernik dari organ tubuh manusia. Kisah gua mulai pada sekitar tanggal 16 November 1957 sob. Waktu itu Amerika digemparkan dengan seorang pemilik toko kelontong yang menghilang berhari-hari. Belum kelihatan tanda-tandanya sama sekali. Dia adalah Bernice Worden. Dia punya sebuah toko yang menjual berbagai kebutuhan sob. Gue bukan lagi endorse ini, gue lagi menceritakan ya. Nah, kata anaknya nih pas lapor polisi, terakhir dia lihat ibunya saat itu lagi ngelayanin pembeli bernama Edward Gain, tetangganya, yang lagi beli cairan pengawet gitu sob, semalam sebelum ibunya hilang. Habis itu ibunya udah gak kelihatan lagi. Akhirnya polisi coba cek ke toko ibunya tersebut. Polisi nemuin mesin kasir yang masih kebuka. Terus truk terakhirnya juga menunjukkan ada orang yang habis belanja bahan-bahan pengawet gitu. Di lantai juga ada bercak darah sob. Saat itu juga polisi langsung nyari orang yang bernama Edward Gain ini, yang menurut anaknya si pemilik toko bernama Frank Worden dia terakhir lihat sama ibunya. Pas didatengin ke rumahnya si Edward ini guys, si Edward Gain, polisi langsung dikejutkan dengan pemandangan mengerikan dan menjijikan. Polisi nemuin potongan-potongan tubuh manusia dari tangan, kaki, bahkan muka yang udah dikuliti. Bayangin guys, muka udah dikuliti sob. Situ juga ditemuin badan pemilik toko yang bernama Bernice Worden tadi guys, yang lagi hilang. Tubuhnya lagi digantung kebalik, posisi kakinya di atas, terus tangannya diikat ke belakang. Jadi kayak orang lagi ngulitin kambing gitu. Ternyata si Bernice Worden ini habis ditembak pakai kaliber 22.
terus dipenggal lehernya sama si Edward Gain ini sob. Yang tambah mencengangkan lagi sob, di rumahnya si Edward Gain ini polisi nemuin stocking terbuat dari kulit manusia, ikat pinggang dari puting perempuan, tulang-tulang manusia buat penyangga ranjang, terus mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia juga sob, terus korset yang terbuat dari batang tubuh wanita yang sudah dikuliti dari bahu sampai pinggang. Terus polisi juga nemu wajah asli yang dikuliti dari orang bernama Mary Hogan, dan masih banyak lagi sob. Pokoknya semua pernak-pernik di rumahnya si Edward Gain ini, dari kursi dan lainnya, terbuat dari kulit sama tulang-tulang manusia. Gila nggak? Lalu siapa sebenarnya si Edward Gain ini? Kok bisa dia ngelakuin hal segila itu? Oke, gue mulai dari profil si Edward Gain ini sob. Nama aslinya Edward Theodore Gain, lahir 27 Agustus 1906 di negara bagian LA Cross Country. Dia adalah anak kedua dari pasangan George Philip Gain dan Augusta. Bapaknya Edward Gain ini seorang pecandu alkohol sob. Ibunya Edward benci banget sama bapaknya ini. Bapaknya si Edward ini punya toko kelontong, tapi akhirnya dijual terus pindah di daerah terpencil di kota Plainfield, negara bagian Amerika sana lah. Ibunya Edward ini sebenarnya religius banget sob. Dia ngasih tahu ke anak-anaknya bahwa alkohol itu nggak baik dan lain sebagainya lah. Menurut pandangan gue ya, agamanya si Augusta ini agak sedikit melenceng, karena dia mengajarkan ke anak-anaknya bahwa wanita selain dirinya itu adalah budak iblis atau mohon maaf ya, pelacur. Nah, seringnya ibunya si Edward ini menunjukkan isi Alkitab yang membahas tentang pembunuhan dan kematian atau pembalasan gitulah. Terus si Edward juga dilarang kalau berteman sama orang lain, malah sering dihukum kalau ketahuan sob. Jadi rada culun gitu si Edward ini. Perilakunya rada aneh. Edward suka ketawa sendiri, kadang di sekolahan juga sering ditegur sama guru-gurunya karena keanehan-keanehan perilakunya si Edward ini sob. Pada April 1940, ayahnya meninggal karena gagal jantung kebanyakan minum alkohol. Suatu saat kakaknya si Edward ini yang bernama Henry pacaran sama seorang janda anak dua sob. Terus dia tiap hari jelek-jelekin ibunya karena dia khawatir si Edward ini demen sama ibunya sendiri. Waktu itu si kakaknya Edward ini, si Henry, pernah nemuin Edward sering tidur bareng sama ibunya walaupun si Edward ini udah gede. Tahu hal itu, kakaknya sering jelek-jelekin ibunya, si Edward ini rada kesel sama kakaknya guys. Terus pada tanggal 16 Mei 1944, kakak adik ini, Henry sama Edward, membakar lahan pertanian milik mereka sendiri sob. Jadi mereka itu punya peternakan sama lahan pertanian. Terus mereka kakak adik ini bakar lahan pertaniannya mereka sendiri. Pada saat mereka membakar lahan pertaniannya mereka, apinya bakar hebat banget sob, sampai warga sekitar pada ketakutan. Terus petugas damkar pada datang buat madamin api itu. Tapi pas api udah berhasil dipadamin, terus petugas juga udah pada pulang, si Edward malah laporan kakaknya hilang. Kata si Edward kakaknya pergi bawa lentera, kayak obor gitu kali ya. Terus akhirnya semua orang nyari. Pas ditemuin, si Henry kakaknya Edward ini udah gak bernyawa sob, dengan posisi telungkup. Awalnya dikira gagal jantung, tapi polisi curiga ada memar di kepalanya si Henry. Tapi akhirnya udah, kasusnya dibiarin aja, nggak diotopsi juga. Akhirnya mereka menyebut kematiannya si Henry ini akibat kecelakaan. Dari kematiannya si Henry ini, ibunya si Edward jadi sering sakit-sakitan sob. Kesehatannya jadi menurun, terus terkena stroke juga. Pada tanggal 29 Desember 1945, ibunya Edward meninggal dunia. Itu menjadi hal terburuk Edward, dia kehilangan satu-satunya teman di hidupnya. Karena dari dulu Edward nggak boleh bergaul sama siapapun. Bahkan hukuman akan diterima si Edward kalau sampai ketahuan bergaul sama orang lain. Setelah peninggalan ibunya, Edward mulai kembali kerja. Dia malah jadi tertarik sama buku-buku atau majalah-majalah yang tentang kanibalisme atau
kekerasan lah pokoknya. Nah, dari ditinggal ibunya juga, si Edward jadi seorang yang aneh sob. Pada tahun 1947 sampai 1952, Edward udah nggali 9 makam sob. Diambil mayat-mayatnya, dibawa ke rumah. Tapi nggak semua diambil mayatnya. Dari sumber yang gua baca nih, si Edward pas udah di dalam kuburan merasa kayak orang linglung. Terus dia nggak jadi ngambil mayat-mayat itu. Terus pulang lagi ke rumah, jadi katanya udah 40 kali bolak-balik ke makam. Waktu ketika dia gali mayat seorang ibu-ibu yang katanya mirip persis sama ibunya. Dia gali tuh makam sendirian malam-malam, terus dibawa pulang. Sampai di rumah, mayat itu dikuliti sob, diambil bagian-bagian tertentu buat dibikin pernak-pernik di rumahnya. Seperti bibir mayat itu dijadiin tali buat narik gorden sob. Terus tubuh si mayat dipakein baju seolah-olah itu ibunya. Tapi si Edward membantah kalau dia juga ngelakuin hubungan seks sama mayat-mayat itu. Kata Edward, dia cuma ngambil mayat-mayat itu buat dijadiin pernak-pernik di rumahnya. Polisi juga nemuin topeng yang dibuat dari kulit muka asli manusia yang diawetin sama Edward Gein ini sob. Jadi kulit muka orang dikelupas dari kepalanya, terus dijadiin topeng sama si Edward. Terus ada juga jantung manusia, terus stocking asli dari kulit kaki manusia, mangkok dari tengkorak manusia, dan lain sebagainya yang punya semuanya terbuat dari organ-organ tubuh manusia asli sob. Awalnya polisi ragu sob atas pengakuan si Edward ini yang katanya menggali makam sendirian dalam waktu semalaman. Namun setelah dicek semua lokasi makam dengan posisi dan keadaan sama persis dengan yang diceritakan si Edward ini, akhirnya polisi benar-benar yakin bahwa Edward melakukan hal gila itu. Akhirnya Edward ditangkap dan dijeblosin ke penjara. Tapi kasus yang dijeratnya justru fokus pada kasus pembunuhan kepada Mary Hogan dan Bernice Worden aja sob. Pada saat itu pengacaranya menyatakan bahwa si Edward ini ada kelainan kejiwaan. Dia katanya tidak layak untuk diadili. Seorang ahli kejiwaan pun menyatakan hal yang sama. Pas ditanya soal pembunuhan yang dilakukan si Edward juga, dia sempat mengakui tapi dia menolak buat menceritakan kronologi kejadian itu. Dia juga suka ketawa sendiri sob. Lalu si Edward dikirim ke rumah sakit jiwa. Baru pada tanggal 7 November 1968, Edward Gein dinyatakan pulih kejiwaannya, lalu diadakan sidang kembali. Baru pada tanggal 17 November 1968, berhubungan dengan kewarasan si Edward Gein ini dan kesaksian si dokter, pengadilan menyatakan bahwa Edward Gein tidak bersalah karena dia mengalami gangguan kejiwaan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa khusus kriminal. Ini seumur hidupnya si Edward ini menekam di sana. Pada 26 Juli 1984 sob, Edward Gein meninggal di rumah sakit karena kanker paru-paru. Tapi herannya batu nisannya si Edward juga dicolong sama orang sob, buat dijadiin souvenir. Sampai tahun 2001 baru ketemu tuh batu nisannya si Edward, disimpan di departemen Sheriff Owshara Country. Ternyata seniornya Sumanto lebih parah lagi kelakuannya ya sob. Tubuh orang dijadiin perkakas rumah. Menggelikan banget gak sih? Itulah kisah Edward Gein sob. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan kalian like. Buat kalian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.